Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang kisah Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Oke, ya pakai lama, langsung saja kita play. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW kehilangan dua orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan agama Islam, dan Abu Thalib, pamannya selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamai tahun kesedihan. Amshun. Setelah meninggal keduanya, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Jadi ada 5 alasan kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Yang pertama adalah tekanan atau gangguan kaum kafir Quraisy di Mekah semakin kuat. Yang kedua, ingin mencari suaka atau perlindungan ke kota yang masih ada kerabat dengan kaum Nabi. Yang ketiga, ingin menyebarkan agama Islam. Yang keempat, kesedihan Nabi atas meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah memotivasi Nabi untuk berdakwah ke kota kaum kerabat Nabi. Yang kelima, sedikitnya orang yang mau masuk Islam di Mekah membuat Nabi ingin mencoba menyebarkan Islam di kota terdekat. Ya, jadi ada 5. Oke. Nabi Muhammad SAW berharap dakwahnya diterima oleh masyarakat Taif. Akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengusir Nabi Muhammad dengan melempari batu oleh pemuda Taif. Dilempari batu tuh. Nabi Muhammad mengalami luka parah akibat dilempari batu. Dengan pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka, Nabi Muhammad meninggalkan Taif. Menghindari kejaran penduduk Taif, beliau beristirahat di sisi kebun anggur milik 2 bersaudara, yaitu Utbah dan Syaibah, anak Rabi'ah. Bayangkan betapa kejamnya penduduk Taif sampai berani melempari batu hingga berdarah. Masya Allah. Sedikit cerita, sesampainya di Taif, beliau menemui Abu Al-Jalai, Mas'ud dan Ubay. Ketiganya putra Amr ibn Umar As-Sakafi. Nabi menyeru mereka untuk masuk Islam, tapi ketiganya menolak sambil melecehkan Nabi. Seorang di antara mereka berkata, "Kain penutup Ka'bah terkoyak jika Allah benar-benar mengutusmu." Yang lain mengatakan, "Tidakkah Allah menemukan orang selain dirimu?" Sedangkan yang ketiga berkata, "Sungguh aku tidak sudi berbicara denganmu sama sekali. Jika engkau benar-benar seorang rasul, engkau mulia bagiku, sehingga aku tidak berani menyenggah perkataanmu. Sedangkan jika kau berdusta dengan nama Allah, tidaklah pantas aku bicara denganmu." Rasulullah pergi meninggalkan mereka sambil bersabda, "Terserah kalian, tetapi simpanlah apa yang kalian dengar dari aku." Ar-Rahiq Al-Maktum 159. Oh iya, ada lagi nih. Jadi, meskipun Nabi Muhammad di Taif tidak mendapatkan, tidak ada orang yang mau masuk Islam, tapi Allah mengirimkan beberapa jin kepada Nabi Muhammad. Saat di perjalanan, saat Nabi Muhammad membaca surat Al-Jin surat ayat 29 sampai 35, Nabi Muhammad jin sangat kagum dan akhirnya jin mu'alaf atau masuk Islam. ya. Terus saat di perjalanan
saat Nabi Muhammad pergi, Nabi Muhammad menemui malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Lalu malaikat penjaga gunung menawarkan jika Nabi Muhammad mau menjatuhkan kedua gunung ya. Ya. Kedua gunung ke para penduduk Mekah, maka aku bakal ngelakuin. Tapi Nabi Muhammad nggak ngelakuin. Bayangkan betapa besar kesabaran Nabi Muhammad. Oke, langsung saja kita pergi ke question, pertanyaan. Oke, siapa yang mau jawab? Angkat tangan yang mau jawab. Sean, yang mana? Juswan. Ini. Oke. Pada tahun ke-10, Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang dicintainya, yaitu Khadijah, istrinya, dan pamannya. Siapa namanya? Ya, pamannya. siapa pamannya? Siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Abu Thalib. Oke, nanti hadiah dibagikan after presentasi. Oke, berikutnya question 2. Yang jawab dapat hadiah. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Ulang. Repeat. 1, 2, 3. Coba. 1, 2, 3. Hapit. Malaikat gunung menawarkan menjatuhkan gunung ke penduduk dan alasannya kenapa? Itu karena Nabi Muhammad telah dihina ataupun dicaci maki. Contohnya mau jatuhin gunung ke penduduk siapa? Kota Taif. Oke, sepertinya salah. Jadi malaikat gunung itu menawarkan Nabi Muhammad untuk menjatuhkan gunung kepada penduduk Mekah. Dikarenakan penduduk Mekah itu yang membuat Nabi Muhammad keluar dari Mekah. Oke, tunggu. Terus siapa yang mau jawab? Orang lagi. 1, 2, 3. Coba. Ulang. 1, 2, 3. Siapa? Terserah. Ya, Zaidan. Sebutkan anak-anak Amr ibn Umar As-Sakawi. Oke, anaknya ada 3, silahkan dijawab 3-3-nya. Kalau nggak bisa jawab bisa dikasih dilempar pertanyaan ke yang lain. Dapat hadiah loh. Terus saya lah nggak bisa jawab ini. Ada yang mau nih? Ada mau enggak? Siapa yang bertanya sebentar? Coba aja. Ada mau baca. Oke, saya nggak hafal. Harus saya kasih waktu untuk kalian hafal ini bentar dulu. Ini teacher. The teacher not hafal. Gimana sih? Udah apa ini? Silakan dihafalin dulu. Kalau yang sini mau jawab. Boleh saya udah langsung udah. Tadi siapa ya? Oke, 1, 2, 3.
Alayail. Masud. Ya udahlah salah satu nggak apa. Salah satu nggak apa, salah satu. Yuk satu lagi. Satu lagi. Masud. Ini depannya H. Udah tuh. Ya nggak apa kasih. Alayail. Masud. Baik betul. Udah ya, udah. Nah oke. Oke. Terima kasih. Mohon maaf jika slide-nya jelek. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kita. Dilas Misei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.